Indonesia ini capres atau cawapresnya untuk saat ini lebih baik dari militer, Thomas. Dari militer Pak Daud ya? Ya, karena kalau tidak militer repot. Karena apa? Karena sekarang ini kan ada perang, Thomas. Ya. Saat bencana alam. Kalau militer kan biasa mimpin komando, mengorganisasi, mengordinir, mengamankan, mengevakuasi, bukan hanya pencitraan gitu, Thomas. Ya. Bukan hanya pencitraan. Yes. Jadi kalau saya ditanya capres cawapres, pokoknya salah satu ada yang dari militer, itu yang penting, Thomas. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, apa kabar kalian semua? TA Channel kembali lagi di segmen informasi. Nah, kali ini informasi datang dari seorang mantan dukun yang bernama Daud Tony. Kalau misalkan kalian sudah pernah nonton di video sebelumnya, nah mungkin kalian sudah kenal ya. Nah, kali ini TA Channel bekerja sama dengan Terang Kemuliaan, bekerja sama untuk memberikan kalian sebuah video dari Daud Tony, di mana di video ini Daud Tony memberikan pesan-pesan yang penting. Nah, seperti apa sih pesan dari Daud Tony ini? Yuk kita sama-sama saksikan saja. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa guys, dukung terus TA Channel dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari TA Channel kepada teman-teman kalian, agar TA Channel ini bisa berkembang dan tentunya bermanfaat untuk kalian semua, untuk orang banyak. Nah, marilah kita tonton seperti apa videonya. Enjoy the video guys. Ya Pak Daud. Dia nanya saya berapa kali tentang capres, Thomas. Iya Pak Daud. Apa komentar Pak Daud pribadi Pak Daud? Ada yang tanya sama saya, nanti berapa poros gitu, Thomas. Ya. Kalau kita perhatiin ya Thomas ya. Ya. Semuanya kan ini antara Bapak Prabowo dengan kubu dari partai PDIP, Thomas. Ya. Ini kan koalisi pemerintah, Thomas. Ya. Dan banyak yang ada di pemerintahan. Ini bila terjadi untuk keamanan negara atau untuk masa depan negara dan untuk kepentingan negara, bisa terjadi Bapak Prabowo dengan Pak Ganjar, Thomas. Gitu ya, tinggal Pak Prabowo capres, Ganjar cawapres, atau Pak Ganjar capres, Pak Prabowo cawapres. Kalau sampai bisa terjadi capres Pak Prabowo, Ganjar
cawapres. Nah, salah satunya capres atau cawapres lah. Iya. Pak Ganjar atau Pak Prabowo, ini bisa terjadi kotak kosong, Thomas. Oh, pasti menang ya Pak Daud ya? Kotak kosong, Thomas. Loh, kenapa Pak Daud? Nggak ada lawan. Iya, berarti pasti menang kan Pak? Nah, lawannya kotak kosong. Karena yang untuk menghadapi, untuk yang mau buat poros kedua, partai-partainya ya lihat itu ya banyak pindah semua, Thomas. Karena apa? Ngapain program kalah punya kan gitu, Thomas. Betul Pak. Ngerti Mas Thomas? Ngerti Pak Daud. Nah, jadi bisa satu poros, Thomas. Satu poros ya, jadi pemenang tunggal ya Pak Daud ya. Kalau misalnya ini dua kubu bersatu. Kalau ini Gerindra dengan PDIP gabung jadi satu, kan ini semua koalisi partai pemerintah, Thomas. Ya. Yang mendukung pemerintahan. Yes. Dan yang mendukung programnya Bapak Jokowi, Thomas. Iya betul Pak Daud. Jadi kalau dua kubu ini gabung jadi satu, ya selesai, Thomas. Selesai. Kotak kosong. Kotak kosong. Hanya sepasang aja yang menang Pak Daud ya. Artinya apa? Hanya satu poros. Lawannya kotak kosong, Thomas. Untuk tandingannya juga pada males, Thomas. Terlalu berat ya Pak Daud. Karena program kalah punya, Thomas. Iya, jadi kan udah pasti minder duluan Pak Daud. Nah, tapi kalau sampai terjadi dua poros, seru, Thomas. Dua poros, satu putaran aja, Thomas. Oh. Tapi kalau tiga poros, nah ini susah diprediksi, Thomas. Iya. Kalau sampai tiga poros, Thomas. Iya. Sulit di apa, Thomas? Sulit diprediksikan Pak Daud. Kalau sampai terjadi tiga poros. Iya. Nah, kalau harapan saya sih semuanya penting happy aman aja. Happy aman dan meneruskan program pembangunan sudah ada Pak Daud ya. Ya, mendukung program Bapak Presiden kita Jokowi, Thomas. Yes Pak Daud. Nah, kan gini, Thomas. Ya. Di Alkitab kan berkata bahwa kita ini harus menghormati dan tunduk kepada pemerintah, Thomas. Betul Pak Daud. Jadi lebih baik apa aturan pemerintah, undang-undang ya dijalankan. Betul. Berikan kepada Tuhan apa yang harus diberikan, kepada Amin. pemerintah apa yang harus diberikan, Thomas. Yes. Jadi saran saya sih sebagai anak Tuhan, jemaat ya, Thomas ya. Iya Pak Daud. Tunduklah dan hormati pemerintah yang ada. Amin. Dan mendukung program pemerintah. Yes. Nah, kemarin Bapak Jenderal Muldoko, Kepala Staf Presiden ketemu saya. Beliau juga berkata supaya kita tidak hanya beras saja, Thomas. Yes. Harus ada pengganti juga. Nah, kalau terjadi sesuatu kekeringan, nah itu supaya disosialisasikan sorghum, Thomas. Sorghum ya Pak Daud ya. Dan saya tanya sama Kepala Staf Presiden Pak Muldoko, tapi bagaimana pembelinya? Yang penting apa pembelinya, betul nggak, Thomas? Ya. Pak Jenderal Muldoko berkata sudah ada, Thomas. Oh, itu bentuknya kayak apa Pak Daud? Sorghum itu sudah ada sejak zaman kerajaan, Thomas. Ya. Ya Pak Daud. Kemarin saya menyaksikan bahwa sudah ada ukir di sebuah candi Pak Daud ya. Iya. Jadi habitatnya ada di Indonesia, Thomas. Habitat ada di Indonesia Pak Daud ya. Pak Daud Ya. sekarang lagi di mana-mana berita tentang Amerika ini sedang banyak kerusuhan, bangkrut. Itu gimana Pak Daud? Gini, Thomas ya, saya beritahu. Intinya satu, jangan utang bank karena bunga Yes. bank akan naik. Oh, bunga bank akan naik Pak Daud ya. Dan yang kedua,
kita akan mengalami perlambatan ekonomi selama 5 tahun, Thomas. Selama 5 tahun kita mengalami perlambatan, Pak Daud ya. Tapi kalau presidennya yang terpilih adalah yang mendukung program dan melanjutkan Pak Jokowi, lain cerita, Thomas. Lain cerita, Pak Daud ya. Nah, karena pasti akan ada pertumbuhan ekonomi secara bertahap. Yes. Jadi kalau ingin supaya ekonomi itu terjadi pertumbuhan bertahap, harus calon presidennya yang mendukung program Pak Jokowi. Yes. Dan melanjutkan program Pak Jokowi. Yes, Pak Daud. Tetapi kalau presidennya bukan pendukung atau yang melanjutkan program Bapak Presiden kita Jokowi, ya terjadi perlambatan 5 tahun, Thomas. Waduh. Iya, Pak Daud. Kenapa perlambatan? Kan masa transisi, orang mau ngelihat gimana kinerja selanjutnya. Iya. Gimana undang-undang kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, Thomas. Betul, Pak Daud. Jadi kita berdoa supaya presiden yang terpilih itu adalah yang melanjutkan, yang mendukung, amin, yang mensupport, dan dipastikan mendukung program Bapak Presiden Jokowi. Thomas. Yes, Pak Daud. Nah, jadi kita ini harus mendukung presiden yang ada dan terpilih sesuai undang-undang, Thomas. Yes, Pak Daud. Pokoknya hormati dan tunduk pemerintah. Yes. Amin. Amin, Pak Daud. Nah, menurut gambaran Pak Daud, pandangan pribadi, selama ada presiden di Indonesia, menurut Pak Daud, apakah Jokowi ini paling ampuh, yang paling terbaik, Pak Daud? Menurut saya, Thomas ya, semua presiden punya kelebihan masing-masing. Ya. Jadi kita tidak boleh memilih ini yang baik, ini yang tidak. Lebih baik jangan, Thomas. Karena semua punya hal-hal positif yang terbaik juga. Kita harus menghormati yang pernah memimpin bangsa ini, Thomas. Iya, Pak Daud. Oke. Nah, karena Bapak Presiden Soekarno itu yang merintis untuk kemerdekaan Indonesia. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Proklamasi Bapak Soeharto itu juga ada jasanya, Thomas. Ya. Yaitu apa? Pembangunan juga. Ya. Terusan itu Bapak Gus Dur itu Insinyur juga Habibie punya dulu. jasa, Thomas. Ya. Demokrasi, betul? Betul. Habibie. Ibu Megawati itu punya jasa besar juga, Thomas. Betul. Bapak SBY itu punya jasa juga, Thomas. Betul. Bapak Jokowi berjasa juga, Thomas. Betul. Jadi lebih baik kita jangan melihat hal-hal yang negatif, tapi kita lihat yang positifnya saja. Yes, Pak Daud. Karena presiden yang terpilih di Indonesia pasti pilihan Tuhan, gitu. Amin. Iya, Pak Daud. Gimana menurut Thomas? Benar, Pak Daud. Nah, Pak Daud, kita membahas ini, Pak. Kan ada rumor nih, Pak, 2030 akan dikuasai berbagai macam jenis robot, Pak. Jadi robot ini sudah menguasai dunia, Pak. Menurut pandangan Pak Daud bagaimana? Untuk Indonesia tetap aman-aman, Thomas. Bebas robot ya? Kenapa Indonesia aman-aman? Ingat, Thomas. Ya. Karena presiden yang terpilih pasti pilihan Tuhan. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Nah, saya hanya berharap presiden yang terpilih nanti ini, Thomas, adalah yang mendukung program Bapak Presiden kita Jokowi. Yes. Kalau saya ditanya, wapresnya siapa, Pak Daud? Saya sih paling suka kalau bisa sih wapresnya itu adalah Gibran, Thomas. Gibran. Ini Gibran sudah mulai, rumornya sudah mulai merebak, Pak. Bapak Muldoko, Thomas. Yes. Ketiga, Bapak Erick Thohir, Thomas. Yes. Pak Mahfud MD, Pak.
Saya suka itu Khofifah Thomas. Khofifah ya. Saya suka Khofifah. Mahfud MD juga suka Thomas. Yes. Tapi yang paling saya suka itu Gibran sama Muldoko. Yes. Sudah ada rumor loh Pak, sudah ada rumor bahwa nanti Gibran ini mendampingi Pak Ganjar. Rumor. Kalau Gibran jadi cawapres, itu peta politik berubah Thomas. Berubah total Pak Daud ya. Ya, nanti itu arah politik berubah, Thomas. Yes. Tapi Pak, ini sudah ada Tapi apa? yang jelas satu, Thomas. Indonesia ini capres atau cawapresnya untuk saat ini lebih baik dari militer, Thomas. Dari militer Pak Daud ya. Ya, karena kalau tidak militer repot. Karena apa? Karena sekarang ini kan ada perang, Thomas. Ya. Saat bencana alam. Kalau militer kan biasa mimpin komando, mengorganisasi, mengordinir, mengamankan, mengevakuasi, bukan hanya pencitraan gitu, Thomas. Ya. Bukan hanya pencitraan. Yes. Jadi kalau saya ditanya capres cawapres, pokoknya salah satu ada yang dari militer, itu yang penting, Thomas. Yang penting Pak Daud ya. Entah cawapres, entah capres Pak Daud ya. Ya, cawapresnya militer, capresnya sipil. Sipil. Capresnya militer, cawapresnya sipil. Kombinasi Sipil. itu, Thomas. Yes. Kalau Ahok gimana Pak? Kalau supaya apa ya kuat untuk negara kita, Thomas. Amin. Kalau Pak Ahok gimana Pak? Saya tidak boleh ada bicara komentar apapun lah. Lebih baik, Thomas, janganlah. Ya. Karena ada apa di sebuah YouTube ada yang dapat penglihatan. Kalau Bapak Ahok lebih baik dia ini aja apa Menteri. yang diberikan Tuhan ya dilakukan dengan baik. Itu aja, Thomas. Amin. Pak, tapi kalau untuk Tapi kalau saya kan sudah beritahu cawapres itu yang saya suka dua, Thomas. Gibran dan Pak Muldoko. Iya. Kenapa Pak Muldoko? Ya karena saya kan tahu rekam jejaknya, Thomas. Betul. Dan dia orang militer juga Pak. Iya, udah pengalaman perang juga kan, Thomas. Ya, perang di Kalau lapangan. Gibran, untuk memastikan program Pak Jokowi dilanjutkan. Betul Pak Daud. Ada kemungkinan Tapi nggak yang Pak? beritahu Gibran cawapres, saya yang pertama loh, Thomas. Iya betul. Apakah Pak Daud ada kemungkinan ditarik lagi Pak 10 tahun lagi? Kalau saya sih inginnya tetap seperti sekarang aja, Thomas, hidup damai. Tapi yang jelas saya tidak politik, Thomas, dan tidak ikut partai. Ya. Nah, tapi kalau saya kan senang sekali dengan Bapak Presiden. Yes. Jadi kalau anaknya jadi cawapres kan melanjutkan program ayahnya, Thomas. Betul Pak Daud. Intinya satu, Ya. jangan sampai program Pak Jokowi ini terputus gitu aja, Thomas. Yes Pak Daud. Karena untuk negara ya, Thomas, jadi harus Ya. melanjutkan yang terbaik. Betul Pak Yang Daud. melanjutkan siapa? Harus orangnya Bapak Jokowi. Yes, atau anaknya sendiri.